Berliana, please. Ya, sure. Ya, bawa doa. Silakan. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa kan? Ya, oke. Ya, please. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih pada hari ini Engkau telah mengumpulkan kami di dalam kuliah online ini, Tuhan. Semoga kami semua sehat selalu, tidak ada kekurangan satu apapun ya Tuhan. Tuhan berkati guru kami, dosen Pak Gunawan, supaya apa yang dia katakan, apa yang dia pelajari, apa yang dia jelaskan bisa masuk ke dalam pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Amen. Ya, thank you Berliana for leading our prayer today. Ya, semoga masih semangat meskipun Kota Jakarta dengan ramainya demo ya. Saya harap kalian masih tetap semangat dengan perkuliahan ini ya. Oke, apapun yang terjadi kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya. Saya lihat di sini ya. Boleh saya lihat dulu, Sir? Soalnya ini kameranya nggak kelihatan, Sir. Boleh, silakan. Oke. Ya, silakan semuanya dibuka videonya untuk saya screenshot di awal pertemuan. Silakan. Ya, kalian di sini mungkin banyak dari luar kota jadi nggak ikutan demo ya. Saya harapkan juga tidak usah lah. Karena kita niatnya memang belajar ya. Belum untuk merusak. Mudah-mudahan kalian jangan pernah merusak yang orang buat ya, karena kalian belum membangun tapi sudah merusak gitu ya. Jadi mudah-mudahan kalian paham ya, membangun itu susah, merusak gampang. Nah, itulah inti sari dari demo sekarang ya. Boleh demo, tapi saya selalu bilang ke mahasiswa saya, you can follow the demonstration, but ya be smart, ya don't ruin, don't destroy anything. Tapi ya susah, namanya setiap manusia punya karakter masing-masing. Ya, please open up the camera so that I can take the screenshot, guys. I look at here 15 students including me, so hanya ada 14. Sir, kamera saya nggak bisa kelihatan, Sir. Oke, yang ada saja ya. Nanti dari namanya saya akan cek kehadirannya. Oke, 1, 2, 3. Oke, saya save dulu di kolom pesan. Ya, sekali lagi ya. Sekali lagi, 1, 1, 2, 3, go. Ya. Oke, guys, let me tell you something. Jadi kita nggak mulai mungkin minggu depan. Minggu depan adalah kuis. Jadi mungkin minggu depan setelah kuis kita akan belajar offline. Maksudnya offline di sini tidak tatap muka, tapi saya kasih materi topik melalui Teams ini. Kalian bisa download, tapi tidak face to face. Jadi kita bisa nanti diskusi via WhatsApp. Jadi kita tidak harus face to face. Nah, yang kedua, di UKI kita menggunakan namanya KKNI 2015. Jadi di kelas saya nanti tidak ada ujian tertulis seperti UTS dan UAS, tapi saya nanti mengambil nilai itu 4 kali, mungkin 4 kuis. Jadi nilai itulah yang nanti saya input menjadi nilai pertengahan dan nilai akhir kalian. Jadi tetap saya input nilai akhir dan nilai mid dengan nilai akhir, tapi bukan dalam bentuk tulisan ya, bukan dalam bentuk written, tapi dalam bentuk kuis. Oke, hari ini kita akan melanjutkan dengan materi yang secara singkat padat. Jadi masih mempelajari bentuk kata, dan this is very important karena ini penting sekali bagi kita untuk nanti pergunakan ilmunya membuat kalimat dalam bahasa Inggris khususnya. Karena dalam bahasa lainnya pun kita mempelajari 4 jenis kata,
Yang pertama adalah verb, yang kedua adalah noun, yang ketiga adjective, dan keempat adalah adverb. Dan 4 tingkat kata ini sangat penting untuk kita pahami agar kita dapat menganalisis dan juga membuat kalimat yang bagus di dalam bahasa apapun. So thank you guys, you can turn off the camera or you can turn on it. But while I'm presenting, please mute your microphone. Thank you. I will share my screen. Yang terlihat di layar kamu apa sekarang, guys? File Bapak. Belum ada, Sir. Belum ada. Sorry, saya ulangi lagi ya. Oke. Ya, so can you see my screen now? Yes, sir. Yes, Sir. Ya, oke, silahkan diperhatikan. Nanti kalau ada pertanyaan di akhir baru ditanyakan ya. Oke, kita mulai dari 4 jenis kata. Kemarin kita sudah mempelajari adjektif. Saya sekarang mulai materi dengan kata kerja. Ya, sebenarnya pengertian kata kerja itu secara khusus adalah mengenai aktivitas atau gerakan. Jadi menurut according to Webster's Dictionary, kata kerja adalah bagian atau tingkatan kata yang mengekspresikan atau menjelaskan mengenai perbuatan atau aktivitas, keadaan atau gerakan dari manusia atau makhluk hidup. Ya, oke. Jadi kata kerja menunjukkan perbuatan atau suatu keadaan yang menunjukkan aktivitas dan hasil dari aktivitas tersebut adalah pekerjaan. Nah, secara singkat kita sudah mempelajari bentuk-bentuk kata kerja ketika kita dulu mempelajari tenses di SMP dan SMA secara khusus, karena kata kerja inilah yang kita pergunakan di saat kita mempelajari tenses. Oke, saya mulai dari kata kerja bentuk pertama. Kapan sih kita menggunakan kata kerja bentuk pertama ini? Nah, saya buatkan di sini. Kata kerja bentuk pertama ini biasanya dipakai untuk membuat kalimat simple present tense. Lihat di sini, bentuk pertama adalah meet, kedua adalah met, dan ketiga adalah met. Tapi yang bentuk pertama ini kita pergunakan untuk membuat kalimat simple present. Nah, kalian sudah paham apa simple present? Saya jelaskan sedikit. Simple present itu lebih khususnya dipakai untuk menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi setiap hari atau berulang-ulang. Ya, oke. Saya ulangi lagi. Kalimat simple present itu adalah kalimat yang menjelaskan kejadian yang terjadi berulang-ulang atau sehari-hari. Oke, makanya kata keterangan waktunya nanti ada every day, every Monday, every Tuesday, every month, every January, every year, etc. Dan yang kedua, kalimat kata kerja bentuk pertama dipakai juga untuk simple future. Tapi untuk simple future ada di sini yang harus kita ketahui, ada kata bantu will nanti kalau kalian lihat atau shall yang nanti harus diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Ya. Jadi itu fungsi kedua untuk kata kerja bentuk pertama digunakan untuk simple future tense. Apa sih simple future? Artinya kejadian-kejadian yang akan kita lakukan, ya. Yang akan kita lakukan, jadi belum terjadi. Oke, untuk yang ketiga, kata kerja bentuk pertama ini juga digunakan untuk kalimat command atau imperative atau kalimat suruhan, ya. Oke, jadi kalimat command atau kalimat suruhan biasanya memang langsung diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Bahasa Indonesia juga seperti itu. Buka pintunya, tutup kulkasnya, bawa buku itu, dan lain-lain, ya.
Jadi harus diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Itu ya. Yang keempat, yang terakhir, kata kerja bentuk pertama itu digunakan juga untuk kalimat yang menggunakan modals. Kalian mungkin sudah pernah ya pasti mungkin, tapi pasti mempelajari modals di waktu SMA. Kalau saya artikan bahasa sehari-hari, modals itu adalah kata yang memberi rasa kepada kata kerja yang di depannya. Kalau kamu menggunakan kata must, berarti rasanya berarti paksaan atau keharusan. Kalau kamu nanti menggunakan contohnya kata may, berarti ini rasanya kemungkinan, ya. Kalau kamu nanti menggunakan should, semestinya atau seharusnya, berarti rasanya adalah saran. Ya, menyarankan kata kerja yang ada di depannya. Nah, inilah jenis-jenis modals, guys. Banyak banget. Nah, jadi modals itu adalah kata yang memberi rasa kepada kata kerja yang ada di depannya. Oke, saya ulangi lagi. Kata kerja bentuk pertama dalam bahasa Inggris digunakan untuk kalimat simple present tense. Yang kedua untuk simple future tense. Yang ketiga untuk command atau imperative. Dan yang keempat digunakan untuk kata kalimat yang menggunakan modals. Oke, kita lanjut untuk verb to. Kata kerja bentuk kedua ini khususnya dan hanya digunakan untuk kalimat simple past. Ya, kenapa simple past? Hanya kata kerja bentuk hanya simple past lah yang menggunakan kata kerja bentuk kedua, karena kalau saya berbahasa sastra sedikit, yang lampau, yang berlalu, biarlah berlalu. Artinya memang kejadian tersebut memang sudah terjadi di masa lampau. Contohnya seperti ini, meskipun kita sudah belajar bahasa Inggris sekarang, tapi kamu misalkan mau menceritakan minggu lalu, kami belajar bahasa Inggris kemarin, jadi kamu gunakan we studied English last week. Jadi kamu gunakanlah kata kerja bentuk kedua dari studied dan studied. Kamu gunakan studied karena kamu hanya menjelaskan kejadian yang masa lampau, yang minggu lalu tersebut. Meskipun hari ini kita belajar bahasa Inggris, meskipun minggu depan kita belajar bahasa Inggris, tapi kamu harus menjelaskan bahwasanya kejadian belajar yang saya maksudkan adalah kejadian yang minggu lalu. Makanya untuk simple past, inilah keunikan simple past, harus jelas kata keterangan waktunya. Ada nanti last, ya, atau nanti ada ago, ya, last week, ya, a week ago, ya, last month, a month ago, ya. Jadi harus jelas. Nah, saya ingatkan kalian kembali untuk jangan menghafal, ya, untuk memahami kata kerja yang tidak beraturan. Kalau dulu gurunya menyarankan kalian untuk menghafal, saya bukan menyuruh kalian menghafal tapi memahami. Ya, kenapa? Ketika saya analisis, kata kerja yang bentuk irregular verb inilah yang sering muncul nanti di tes-tes bahasa Inggris. Contoh yang kalian nanti akan temukan di UKI adalah tes TOEFL. Ya, kalau orang yang belajar ke luar negeri nanti ada namanya IELTS. Ya, kalau yang mau bekerja pun nanti ada namanya TOEIC, ya. Jadi kata-kata kerja yang irregular verb inilah yang nanti yang sering muncul. Saya ulangi lagi, yang irregular maksudnya berasal dari kata ir dan regular. Ir ini artinya tidak, guys. Ir ini artinya tidak, regular biasa. Jadi artinya tidak biasa. Kenapa tidak biasa, sir? Karena bentuk kedua dan ketiganya punya bentuk tersendiri. Ya. Jadi tidak seperti yang regular. Kalau yang regular ini hanya ditambahkan oleh akhiran ed. Contohnya walk, bentuk kedua dan ketiga hanya ditambahkan ed. Walk, walked, walked. Ya. Lihat di sini bentuknya hanya ditambahkan ed-ed-nya saja di belakang. Nah, ini namanya regular, artinya bentuk kedua dan ketiganya hanya ditambahkan oleh ed. Sedangkan yang irregular yang saya sebutkan di atas, dia bentuk pertama dan kedua dan ketiganya
unik-unik, ya, tidak persis sama. Contohnya sit, ya, no, sit, sat, set, ya. Do, melakukan, did, done, ya. Jadi ini namanya irregular verb, ya. Jadi saya harapkan kalian harus memahami kata kerja yang irregular verb karena kata-kata ini yang sering muncul dan kata-kata kerja inilah yang memang pekerjaan yang kita lakukan sering. Contohnya makan 3 kali sehari. Eat, ya. Eat, ate, eaten. Contohnya, membaca pekerjaan mahasiswa atau siswa. Tiap hari membaca. Read, read, read. Ini bacanya read, meskipun tulisannya memang sama. Tapi ini read, ini read, read. Ya. Kalau saya bilang, I read a book last week. Berarti ini yang saya pakai. Gitu. Jadi kalian paham. Jadi kata kerjanya unik-unik. Sing, sang, sang. Ya. Dia, perempuan itu bernyanyi di pesta saya tadi malam. The girl sang a song last night on my party. Sang. Ya. Jadi inilah kata kerja bentuk kedua. Dan ingat, saya jelaskan lagi, bentuk kedua ini hanya dipakai atau hanya digunakan oleh tenses simple past. Oke, saya lanjut bentuk ketiga. Nah, bentuk ketiga ini dipakai untuk kalimat perfect. Perfect artinya adalah sempurna. Kenapa dibilang sempurna, guys? Karena kalimat ini menyatakan pekerjaan yang dilakukan di masa lampau, tetapi sampai sekarang juga masih terjadi. Contoh, saya membuatkan kalimat ini. You and I have learned English since we were kids. Lihat di sini. Kamu dan saya itu sudah belajar. Jadi sudahnya itu kita belajar bahasa Inggris dari TK atau dari SD atau dari SMP mungkin. Tapi sampai sekarang pun kita masih belajar. Makanya saya menggunakan pakai present perfect. Artinya sampai sekarang pun kita sudah belajar bahasa Inggris. Ya. Jadi ini namanya bentuk ketiga. Oke, ada pertanyaan kemarin. Pak, kan ada bentuk ketiga yang bentuk kedua dan ketiganya kan sama. Gimana kita cara membedakannya? Gampang banget. Contohnya kata meet, met, dan met. Ya, saya buatkan di sini contohnya. Saya bertemu kamu minggu lalu. Saya hanya menekankan yang minggu lalu. Berarti saya pakai simple past. I met you last week. Lihat di sini. Saya hanya menjelaskan yang minggu lalu loh, bukan yang sekarang. Makanya saya pakai di sini yang bentuk kedua. Tapi saya bilang saya sudah bertemu kamu 4 kali. I have met you 3 times. Lihat di sini. Sama-sama met, ya. Tapi di sini ada kata have. Berarti dari sini kita tahu bahwasanya met di sini adalah bentuk ketiga. Ya, karena ada kata have di depannya. Jadi kalau kamu nanti menemukan kata bantu have, has, dan had, pasti nanti diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Ya. Jadi kamu sudah memahami yang mana bentuk kedua dan ketiga, meskipun katanya penulisannya sama. Oke, itulah bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Nah, selain kata kerja, ada kata yang lain yang sudah kita pelajari kemarin. Saya ulangi lagi sedikit mengenai kata sifat. Kata sifat, saya ulangi lagi. Kata sifat adalah kata keterangan kemarin menerangkan apa? Bisa menerangkan mengenai warna, bisa ukuran, bisa kualitas. Ya. Jadi banyak yang dijelaskan oleh kata sifat, tetapi kata sifat itu adalah ciri-ciri atau karakter dari sebuah benda. Jadi saya ulangi lagi, kata sifat adalah ciri-ciri atau karakter dari kata benda. Jadi benda dan sifat adalah dua kata yang memang saling terkait satu sama lain. Artinya kalau kita ibaratkan itulah seperti Romeo and Juliet, tidak bisa terpisahkan sampai mereka mati. Maksudnya adalah bahwasanya kata benda dan kata sifat memang selalu berdampingan. Karena benda pasti ada sifatnya. Tidak ada benda yang tidak ada sifat. Itulah kata sifat.
Jadi saya ulangi lagi, kata sifat adalah ciri-ciri ya yang menjelaskan orang atau sebuah kata benda. Oke, saya ulangi lagi ke kata benda. Kemarin kita sudah mempelajari noun ya. Noun, kata benda, saya ulangi, ada dua jenis, guys. Kalau dia dari jumlahnya, dari jumlah bendanya, ada plural dan ada singular. Saya ulangi lagi, kalau kita melihat benda tersebut sesuai dengan jumlahnya, ada dua jenis, ada plural, ada singular. Kalau kita melihat dari kelihatan atau tidak bendanya, ya berarti shape-nya, bentuknya, berarti ada dua jenis yang harus kita pelajari. Ada namanya abstract, ada namanya concrete. Kemarin sudah saya jelaskan, saya hanya mengulang kembali. Oke, jadi kata-kata ini, kata benda ini sering muncul di saat ujian, terutama kata benda yang kemarin saya ingatkan kalian, kata benda yang bentuk pluralnya tidak pakai S. Ya, saya ingatkan kembali, kata benda ini sering muncul di saat ujian, karena memang kita sering melupakan. Oke, saya mau sekalian bikin contoh di sini, kalian nanti cari. Contohnya, a man, seorang laki-laki. Kalau dua orang laki-laki, dia two men. Ya, jadi bukan two mens, nanti menstruasi lagi. Jadi jangan ya, dua laki-laki. Jadi tidak boleh dia pakai S. Dia bentuknya unik ya. Kalau dia seorang, dia pakai A di sini tulisannya. Kalau dua orang atau lebih, dia pakai E. Sedangkan kamu bandingkan dengan kata benda yang lain. Contohnya sebuah buku, a book, ya, sebuah buku. Nah, kalau banyak buku, dia hanya pakai S aja di belakang, many books, yang artinya dia lebih dari satu. Ya, jadi tidak boleh many bookies, ya, atau many booking, nggak boleh, hanya ditambah S saja. Bedakan kata benda yang ada di atas ini dengan kata benda yang ada di bawah ini. Nah, kata-kata yang di atas inilah yang sering muncul di ujian, guys. Ya, nanti kalian lihat materi tentang irregular noun. Artinya kata benda yang memang kalau pluralnya itu tidak pakai S. Salah satu contohnya tadi man, jadi man. Ya. Itulah salah satu contoh. Nanti kalian lihat contohnya dia goose, angsa. Menjadi apakah dia kalau dua angsa? Kalau ini a goose, ya, seekor angsa. Kalau dua ekor angsa, jadi apa sih? Gitu. Nah, jadi kalian harus memahami itu. Karena hanya sedikit, tidak lebih dari 10 kata benda ini, dan kalian harus memahaminya ya. Karena kemarin masih banyak teman-teman kamu di kelas C bilangnya kalau misalkan ini many mens. Nggak boleh, mana nanti orang Inggris yang ada di sini mens. Men itu nggak boleh pakai S ya. Tapi punya kata sendiri dia, pakai E gitu ya. Jadi ini salah. Oke, ini mengenai kata benda. Saya ingatkan kata benda dan kata sifat adalah dua kata yang memang saling terkait satu sama lain. Seumur sehidup semati ya, tidak pernah akan terpisahkan. Oke, saya lanjut ini yang terakhir, kata keterangan. Nah, kata keterangan inilah yang sering kita pelajari di saat kita mempelajari tenses. Kalau kita menyatakan tempat, itu namanya kata keterangan tempat. In the mall, at home, at campus, ya, on the road, ya, in the hospital, dan segala macam. Ada keterangan waktu. Nah, keterangan waktu ini today, yesterday, tomorrow, next, ya. Kata keterangan cara. Kata keterangan cara ini memang selalu berhubungan dengan kata kerja ya. Berhubungan dengan kata kerja. Kenapa? Karena pekerjaan itu dilakukan dengan cara apa?
gitu. Jadi adverb of manner ini selalu berhubungan dengan kata kerja. Makanya kalau saya tarik kesimpulan, add berasal dari kata add, menambah ya, ditambah verb artinya menambah makna kepada kata kerja. Makanya add verb menjadi adverb ya. Kalau itu ilmu dari saya sih sebenarnya ya. Oke, jadi kata keterangan adverb of manner ini adalah kata keterangan kepada kata kerja. Contohnya dia bernyanyi dengan indah. Dia menyanyikan lagu itu dengan indah. Berarti dengan cara apa dia menyanyikan lagu tersebut? Dengan indah. Jadi kalau diterjemahkan, she sings the song beautifully. Ya, jadi inilah kata keterangan caranya, adverb of manner-nya yang menerangkan bagaimana dia bernyanyi. Ya, oke. Misalkan contoh kedua, dia pergi ke kampus dengan naik taksi. He goes to campus by taxi. Lihat di sini dengan cara apa sih dia pergi? Ya, dengan cara naik taksi, by taxi. Nah, inilah caranya. Caranya untuk melakukan pekerjaan ini. Caranya melakukan pekerjaan ini. Oke, itulah sedikit keterangan saya mengenai 4 jenis kata. Saya mulai dari kata kerja tadi, terus ya kata kerja, terus di bawahnya ada kata sifat, terus kata benda, dan kata keterangan. Oke, itu secara simple guys yang harus kalian pahami di saat kalian mempelajari bahasa apapun. Karena bahasa Jepang, Prancis, Spanyol, dan lain-lain itu semuanya memang mengandung 4 jenis kata itu. Jadi mau nggak mau kalian harus memahami. At least ketika kalian belajar bahasa Indonesia kemarin, subjek, predikat, dan objek. Kalau subjek dan objek itulah bendanya. Aku mencintai kamu. Aku dan kamu itulah benda. Mencintai adalah predikat atau sebagai kata kerja. Nah, kalau kalian memahami bahasa Indonesia, belajar bahasa asing apapun, that's very easy. Okay, guys. So, thank you so much for your attention. I do hope you understand what I have explained just now. So, you can turn on the camera. If you have any question, please ask. Thank you. Ya, silakan dibuka kameranya. Kalau mau bertanya, silakan langsung bertanya. Ya. Penjelasan saya singkat, padat, dan jelas. Mudah-mudahan kalian memahami apa yang saya jelaskan tadi. Ya, silakan guys. Mudah-mudahan dosen-dosen yang lain juga seperti ini, jadi menjelaskan hanya singkat. Jadi kalau mau secara dalam membahasnya kalian yang bertanya gitu. Nggak perlu saya berkoar panjang lebar. Oke, ada pertanyaan silahkan. Ada berapa orang di sini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Only 14 students. Where are the others? On my list, you are... How many students are here? Yeah, on my list there are 18 students, and then on my monitor there are only 12. So, guys, the rest of you, are you sleeping on your bed? Oke, kalau tadi masih tiduran, sekarang waktunya tunjukkan wajah. Come on. Kalau kamu lagi di atas pohon juga nggak apa-apa, nggak usah malu, ya kan? Namanya cari signal ya nggak apa-apa, mau di atas pohon, nangkring di pantai, ya kan? Silakan. Ya, kalian ini hanya tersipu-sipu malu memandang kamera ya. Adakah sesuatu yang ingin kalian sampaikan? Jangan hanya menatap wajah temannya ya. Sesekali bersuara lah. Oke guys.
Ya, sambil mungkin kalian sambil merangkai kata untuk menanya ya. Jadi, please don't forget, prepare yourself. I will make a quiz next week. Jadi kuisnya itu secara oral. Saya tidak akan nanti ada ujian-ujian berbentuk ABCD. Saya lebih ke oral. Jadi ketika namanya saya panggil, langsung saya tanya. Kalau mungkin belum tahu, nanti saya lempar dulu ke yang lain. Nanti saya berikan pertanyaan yang lain kalau kamu belum bisa menjawab. Tenang saja, jadi di kelas saya itu hanya kamu itu tidak usah takut gagal. Yang penting sebenarnya kamu mau belajar, kamu mau aktif ikut pertemuan di kelas saya, itu sudah cukup untuk saya. Yang penting kamu memahami sedikit demi sedikit ya. Tidak perlu expert banget karena kamu bukan jurusan bahasa. Tapi lebih baik lagi nanti ketika kamu sudah expert mungkin di bidang engineering, economics, tapi dipadu-padankan juga dengan bahasa nanti, that's very excellent gitu. Itulah mahasiswa-mahasiswa yang nanti cepat untuk beradaptasi dengan dunia internasional. Karena nanti guys, dunia semakin berkembang, bukan hanya di dunia pekerjaan, tapi juga di dunia persahabatan. At least di sosial media kamu bisa speaking English a little bit lah ya. Gitu. Oke. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, I will end this. Saya juga senang kalau kalian nggak bertanya ya. Saya senang banget, artinya ketika saya sudah menjelaskan berarti langsung meresap gitu loh ke otak kalian itu ya. Jadi harapan saya seperti itu. Ya guys, saya akan ambil screenshot terakhir kali, buka kameranya. Silahkan dibuka kameranya ya. Oke, let me take the screenshot. 1, 2, 3, go. Sir. Ya, silakan. Sir, kamarnya saya nggak bisa buka nih, Sir. Ada kesalahan mungkin dalam pengaturannya, Sir. Bukan kesalahan ada di kamu kayaknya. Kesalahan ada di... nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting suaranya terdengar. Nanti list namanya saya lihat di sini ya. Oke, sekali lagi guys. Mungkin gaya bebas boleh ya. Asal jangan kakinya diangkat ke kepala. 1, 2, 3, go. Oke. Kalian bisa ambil nanti foto saya juga di message ya. Oke. Terima kasih guys untuk kehadirannya. Kasih tahu yang lain yang tidak masuk hari ini untuk membaca atau bisa mendownload video ini. Kalau kayaknya bisa deh, atau mendengarkan secara langsung dari Teams. Jadi mudah-mudahan minggu depan kalian sudah siap untuk quiz. Thank you guys, God bless you all, and I need Hetty to lead our prayer, please. Hetty, can you lead our prayer? Terus bikin doa. Gak apa-apa, berarti kamu adalah orang-orang yang terpilih. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan Yesus, di mana pembelajaran ini terhadap Bapa telah selesai. Kiranya Bapa pembelajaran ini dapat kami terima dengan baik. Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you guys. See you next week. Bye. Thank you, sir. Jesus bless you. God bless you. Mantap, Kak Heti. Horas, Kak Heti. Horas. Dengan iman yang benar. Haleluya. Kalau kau dipakai untuk berdoa, artinya kau berfungsi dong. Begitu. Belum kau disuruh khotbah. Len udah muncul tim Mulen? Belum, bantu ya aku.
Kemana Kak Heti udah keluar? Aku mau lihat Kak Heti. Mau dengar Kak Heti dinasehati. Lagi khotbahin. Iya, Kak Heti lagi dinasehatin itu tadi. Mana keluar dong? Aduh. Udah lah guys, keluar dulu guys. Udah lah, ayo cari cara buat Ellen ketemu Teams-nya.